Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kalian tahu kalau kita upload video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa jamaah bertanya ke saya, Ustaz Somad, anak saya selevel SMP SMA, kalau saya mau kirim ke Mesir gimana caranya? Selalu saya kasih saran nanti ajalah S1. Tapi ternyata sahabat saya sama-sama alumni Al-Azhar membuka peluang. Anak-anak dididik bahasa Arab kemudian dikirim untuk level SMP dan SMA di Al-Azhar. Nama lembaganya Yayasan Darul Arifin Indonesia, DA, Darul Arifin Indonesia. Alamatnya Jalan Raya Jati Asih nomor 12 samping Bank BNI, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Nomor kontaknya catat baik-baik 021 827 602 63. Sekali lagi 021 827 602 63. WhatsApp-nya catat 0812 811 01 515. Sekali lagi 0812 811 01 515. Website darularifin.org.id. YouTube-nya Yayasan Darul Arifin. IG-nya Darul Arifin Indonesia. FB page-nya Belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Email darularifin.indonesia@gmail.com. Mudah-mudahan mampu menjadi informasi menyelamatkan anak kita dari segala yang merusak akal dan pikirannya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mujahid fisabilillah. Berkah selalu, sukses. Hubungi Ustadz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada Sabtu yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul, bertemu, bertatap muka ya, walau melalui Zoom ya. Kita dapat bersilaturahim kembali, dan izinkan saya di suasana bulan Syawal ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum thayyibin. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bersama saya Arifin, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan sama-sama mengikuti bincang Sabtu ya, seputar pembahasan sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir yang biasa hampir setiap Sabtu diadakan oleh Darul Arifin untuk memberikan pemahaman, memberikan wawasan, informasi, dan sosialisasi seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan untuk memulai pertemuan kita pada kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah untuk membuka bincang Sabtu ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, topik kita pada pertemuan kali ini adalah kapan ya, artinya dimulainya tahun ajaran baru pada kelas Ma'had Al-Azhar di Kairo Mesir. Jadi sebagaimana yang berlaku di Indonesia ya, kalau tahun ajaran baru kan sudah ada waktu-waktunya ya. Nah, demikian pula tidak terlalu jauh berbeda dengan proses pembelajaran di Ma'had Al-Azhar. Dan seperti biasa, saya ingin
menjelaskan sedikit seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar. Biasanya kalau kalimat Ma'had itu adalah, kalau di kita lebih populer dengan istilah pondok pesantren ya. Ma'had itu Al-Ma'had Al-Islami, artinya pondok pesantren. Akan tetapi di Al-Azhar itu tidak seperti itu ya. Ma'had Al-Azhar artinya sekolah formal memang yang dimiliki oleh Al-Azhar setingkat SD, SMP, dan SMA, yaitu ibtidai, i'dadi, dan sanawi. Gitu. Jadi sama seperti lembaga pendidikan dimanapun ya, termasuk di Indonesia dan juga termasuk di Mesir, bahwa lembaga pendidikan Al-Azhar ini dimulai dari tingkat paling dasar ya. Kalau di kita istilahnya PAUD ya, PAUD TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Namun memang selama ini yang populer di Indonesia, bahwa kalau orang mendengar ya istilah Al-Azhar, itu selalu konotasinya adalah universitas saja ya. Padahal dari dulu Al-Azhar sudah membuka peluang untuk orang-orang asing ya, termasuk pelajar-pelajar dari Indonesia, untuk bisa menikmati proses pembelajaran di Al-Azhar sejak dini. Artinya bukan hanya S1, tapi juga dari sebelum S1. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia pun telah mengizinkan bagi para pelajar kita untuk mengikuti pembelajaran setingkat SMP dan SMA di Ma'had Al-Azhar. Jadi begitu. Jadi artinya kalau Ma'had itu bukan pondok pesantren ya, seperti yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi sekolah formal milik Al-Azhar yang berada di Kairo, Mesir, ya, itu yang setingkat SD, SMP, SMA. Akan tetapi yang kami berangkatkan sebagaimana menyesuaikan dengan regulasi atau peraturan dari Kementerian Agama, juga dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, bahwa anak-anak yang boleh diberangkatkan, para pelajar yang boleh diberangkatkan adalah usia minimal 12 tahun. Artinya ketika Ananda lulus SD, itu sudah bisa diberangkatkan. Jadi SD-nya di Indonesia, kemudian SMP-nya di Al-Azhar, di Kairo, Mesir, langsung SMA-nya di Al-Azhar, sampai ke universitas dan seterusnya. Lalu kemudian, apa kira-kira keistimewaan dari Ma'had Al-Azhar ini? Ya, yang pertama, dari pihak Al-Azhar, sejatinya tidak menerapkan adanya tes ya, tes masuk. Jadi semua yang melengkapi berkas ya, sudah ada visanya, sudah ada tiketnya, sudah ada macam-macamnya, semua berkas termasuk surat-surat lainnya, itu insya Allah pasti diterima oleh Al-Azhar. Ya. Nah, baik itu lulusan SD ya sederajat, SMP sederajat, maupun SMA sederajat ya. Nah, akan tetapi karena ijazah dari kita, dari Indonesia, itu tidak muadalah, artinya tidak diakui oleh Al-Azhar, nah maka semua anak-anak yang mendaftar, semua pelajar yang mendaftar itu akan diikutkan dalam namanya placement test atau tes penempatan kelas. Nah, tes penempatan kelas ini hasilnya bukan untuk menentukan apakah Ananda ini akan lulus atau tidak, gitu. Akan tetapi untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing. Karena background yang berbeda dari setiap anak ya. Karena selama ini yang kami berangkatkan, Darul Arifin berangkatkan dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu memiliki kemampuan bahasa atau bekal-bekal bahasa yang berbeda-beda. Maka nanti ketika masuk di Al-Azhar, di Ma'had Al-Azhar, semua akan mengikuti proses placement test.
atau dalam bahasa Arabnya imtihan tahdid al-mustawa al-lugawi, tes penempatan kelas. Ya, tes penempatan kelas ini nanti sebagai tolak ukur kemampuan bahasa Arab masing-masing. Kalau nanti hasilnya akan terlihat memenuhi standar bahasa Arab menurut Al-Azhar, maka Ananda akan bisa mengikuti pembelajaran di ma'had, ya, langsung diikutkan dalam akselerasi atau musabakoh, ya, atau percepatan bahasa kitanya. Akan tetapi apabila kemampuan bahasa Arab Ananda nanti terlihat pada saat placement test itu tidak mencukupi, maka Ananda akan diikutkan dalam kelas bahasa di Al-Azhar. Jadi posisi anak sudah berada di Kairo nanti, kelas bahasa itu. Itu yang dinamakan, yang kita kenal dengan istilah dirosah khoso. Ya, dirosah khoso. Mungkin bagi ayah bunda yang sudah sering mengikuti Zoom Bincang Sabtu, itu atau pernah melihat di channel YouTube Darul Arifin, itu beberapa kali kami menyampaikan seputar dirosah khoso atau kelas bahasa, juga tentang Ma'had Al-Azhar. Nah, terkait dengan kapan tahun ajaran baru di Ma'had Al-Azhar, itu nanti akan berlanjut dari tadi kelas bahasa, kemudian di kelas Ma'had. Ya. Jadi setiap anak-anak yang kami berangkatkan itu sesuai prosedur dari Al-Azhar, mereka harus mengikuti placement test. Kemudian hasilnya akan menentukan apakah Ananda masuk kelas bahasa atau bisa langsung ikut akselerasi. Dan sejak tahun 2022 dari pihak KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, Mesir, itu telah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap pelajar ma'had itu keberangkatannya sudah dilokalisir, yaitu di bulan Agustus, September, dan Oktober. Nah, mengapa demikian? Karena salah satu, selain untuk menertibkan proses keberangkatan para pelajar ini, karena setiap tahun, ya, semakin kemari, tampaknya memang semakin banyak peminat anak-anak kita yang ingin melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar, ya. Karena mungkin dulu-dulu tidak terlalu tersosialisasi dengan baik, ya. Padahal sejak dulu Al-Azhar sudah ada. Tapi yang bisa menikmati dari pelajar Indonesia itu masih sedikit sekali. Yang banyak itu justru dari negara-negara lain, ya, seperti Rusia, seperti Italia, seperti Prancis, bahkan Thailand, Brunei, dan Malaysia itu sudah banyak mengikuti pembelajaran di Ma'had sejak dulu, ya. Adapun dari kita, dari Indonesia itu masih berangsur-angsur, semakin kemari, tapi alhamdulillah semakin banyak, ya. Nah, karena apa? Tadi keistimewaannya pertama adalah tidak ada tes masuk. Jadi semua anak yang paling tidak usianya 12 tahun, kemudian bisa baca tulis Al-Quran, ya, walaupun tidak bisa mahir berbahasa Arab, karena nanti akan ada bimbel, ya, dari Darul Arifin sendiri sebelum keberangkatan, juga nanti akan masuk ke kelas bahasa nanti di Al-Azhar. Jadi tidak perlu takut, karena memang hampir semua anak-anak yang berangkat ke Kairo, termasuk yang kami berangkatkan, itu memang bekal bahasanya minim, ya. Bekal bahasanya minim. Ya, bahkan saya pun ketika berangkat ke Kairo dulu, itu pun memiliki kemampuan bahasa Arab yang minim, ya, yang tidak maksimal. Maka tidak perlu khawatir, yang penting berkas lengkap, kemudian niatnya kuat, insya Allah bisa mengikuti pemberangkatan ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Nah, kemudian ketika masuk ke kelas bahasa tadi, nanti berapa lama kelas bahasa? Kelas bahasa itu terdiri dari 6 level. 6 level. Jadi tiap level itu memakan waktu kisaran 1,5 bulan, ya, atau 45 hari. Ada muqtadi awal, muqtadi tsani, mutawasid awal, mutawasid tsani, mutaqaddim awal, dan mutaqaddim tsani. Jadi ada 6 level. Setiap level 1,5 bulan.
Apakah setiap anak itu harus mengikuti kelas bahasa dari level 1? Jawabannya tidak. Kalau antum punya kemampuan bahasa Arab yang mungkin setengah-setengah ya, bisa jadi antum bisa masuk di level 3 atau level 4. Gitu. Artinya ketika antum berada di level 4, itu 1,5 bulan, level 5 1,5 bulan, level 6 1,5 bulan. Artinya di kelas bahasa hanya menghabiskan waktu sekitar 4,5 bulan. Nah, kenapa Al-Azhar ini mengharuskan setiap anak yang tidak memiliki kemampuan yang mencukupi untuk masuk ke kelas bahasa terlebih dahulu, agar nanti pada saat masuk di kelas ma'had itu tidak memiliki kesulitan dalam memahami materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh dosen di kelas masing-masing. Karena menyampaikan materinya itu dalam bahasa Arab. Di sana tidak ada lagi bahasa Indonesia, kecuali antar kita nanti. Tapi kalau di kelas, bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman-teman dari semua negara, itu bahasa pemersatunya adalah bahasa Arab. Gitu. Nah, maka diharapkan nanti ketika antum sudah selesai di kelas bahasa dan ikut di akselerasi di ma'had, itu tidak memiliki kesulitan lagi untuk memahami materi pelajaran, juga menyimak apa yang disampaikan oleh dosen di dalam kelas. Nah, kemudian apakah di kelas bahasa ini ada tahun ajaran baru? Ya, tahun ajaran barunya bukan tahunnya, karena per levelnya itu 1,5 bulan. Jadi sebenarnya kapanpun antum masuk ke Al-Azhar dan masuk kelas bahasa, itu saat itulah antum harus masuk ke kelas bahasa tadi. Lalu rata-rata anak-anak kita berapa lama di kelas bahasa? Itu variatif ya. Ada anak kita yang 1,5 bulan saja, kemudian ikut ke akselerasi. Ada yang 3 bulan karena 2 level. Ada yang 4,5 bulan. Ada yang tinggal tambah 1,5 bulan lagi. Jadi ada yang masuk ke kelas di level 3, ada yang di level 4, dan seterusnya. Tergantung kemampuan tadi. Maka untuk memberikan pembekalan nanti dari pihak Darul Arifin, nanti pada saatnya biasanya di bulan-bulan 6, bulan 7, dan seterusnya itu, sampai Ananda berangkat ke Kairo, itu biasanya ada pembekalan, tahap pembekalan bahasa Arab. Ya. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, nanti boleh disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu untuk ditanyakan, baik itu dengan dibuka mikrofonnya atau melalui ruang chat di kolom komentar Zoom ini ya, silahkan. Nanti sambil saya menyampaikan, mungkin bisa diselingi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian ketika antum sudah menyelesaikan di program kelas bahasa tadi, ya di level 6, ya, di Mutakodim Sani, di level 6, maka kapanpun itu nanti akan mengikuti jadwal akselerasi atau musabakoh yang ditentukan oleh Al-Azhar. Ya. Artinya begini, kalau misalnya, kalau saya boleh kasih ilustrasinya, kalau misalnya antum berangkat di bulan September misalnya ya, bulan September, kemudian ikut placement test, kemudian setelah itu dapat kelas bahasa yang di level akhir misalnya, level 6. Maka setelah itu dapat nilai, kemudian ikut akselerasi atau tes untuk di ma'hadnya. Nah, musabakoh ya, atau imtihan qabul. Imtihan qabul ya, paling gampangnya bahasanya seperti imtihan qabul itu tes masuk ya, tes diterima di ma'had. Nah, ma'had ini ada 2 tadi. Ma'had baik itu i'dadi atau sanawi. I'dadi di sana setara dengan SMP, dan sanawi setara dengan SMA. Apakah anak-anak kita yang sudah punya ijazah SMP itu pasti masuk ke kelas 1 SMA? Jawabannya tidak. Apakah anak-anak kita yang lulus SD, punya ijazah SD, kemudian di sana pasti dapat kelas 1 SMP? Jawabannya tidak. Ya. Kembali akan dilihat kemampuan bahasa Arab pada saat akselerasi tadi.
Maka kalau ditanya berapa lama SMP di Kairo, di Ma'had Al-Azhar, normalnya 3 tahun. Tapi apakah ada yang lebih cepat dari itu? Jawabannya ada. Berapa lama? Kalau yang sudah-sudah bahkan cuma 1 pekan. Artinya dengan cara ikut tadi akselerasi. Ada anak kami yang kami berangkatkan kemarin, ketika ikut placement test, dia dapat di level 6, kemudian ikut begitu ujian, dia dapat ikut akselerasi. Akselerasi pertama yang kelas I'dadi atau SMP, dapat nilainya bagus. Kemudian 1 pekan berikutnya dia diikutkan dalam akselerasi SMA, ya, serta akselerasi Sanawi, Musabaqah Sanawi. Nah, begitu di kelas Sanawi, anak ini dapat ada yang dapat kelas 2, ada yang dapat kelas 3, tapi rata-rata kelas 2 SMA. Dan ini tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lulus SD pun, artinya ijazah SD, itu bisa langsung masuk ke kelas 2 SMA, gitu. Atau bahkan di kelas 2 SMP mungkin. Atau sebaliknya, anak-anak kita yang punya ijazah tinggi, misalnya di SMA, ketika kemampuan bahasa Arabnya tergolong rendah, ya, kemudian tidak disiplin di sananya, ketika ikut akselerasi, bisa jadi Ananda akan masuk ke SMP kembali. Tapi yang tadi saya sampaikan, apakah SMP itu harus 3 tahun? Jawabannya tidak. Memang normalnya seperti di tempat-tempat lain itu 3 tahun. Akan tetapi bisa kalau misalnya di kelas 2 SMP berarti hanya 1 tahun, karena di sana kelas 3 SMP itu bisa diikutkan akselerasi sehingga bisa langsung lompat ke kelas 1 SMA. Sama juga ketika Ananda berada di kelas 2 SMA, maka Ananda bisa ikut akselerasi untuk bisa langsung masuk ke universitas. Gitu. Jadi kelas 3 SMP dengan kelas 3 SMA, kalau bahasa kita sih nggak wajib ya. Apabila punya nilai yang mencukupi, kemudian akselerasi, maka dia bisa lompat. Gitu. Jadi lompatannya itu ada beberapa tahap tuh. Yang pertama ketika lulus kelas bahasa, itu lompatannya bisa langsung tinggi sekali. Bisa maksimal kelas biasanya yang sudah nih kelas 2 SMA. Dari kelas 2 SMA 1 tahun ikut akselerasi langsung universitas. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila pada saat Ananda ikut akselerasi harus masuk ke kelas 2 SMP, maka 1 tahun di kelas 2 SMP, maka ikut akselerasi langsung ke kelas 1 SMA. Gitu. Nah, kemudian di kelas 1 apakah bisa akselerasi? Tidak. Akselerasi adanya hanya di kelas begitu lulus kelas bahasa atau di Rosa Khoso. Yang kedua adanya di kelas 2 SMP. Kemudian yang ketiga adanya di kelas 2 SMA. Jadi 3 kesempatan untuk ikut akselerasi ini. Ya, gitu. Lalu terkait dengan kapan sih kira-kira tahun ajaran baru? Nah, kalau tahun ajaran baru di Ma'had itu biasanya mulai di bulan September-Oktober. Kayaknya agak beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan biasanya bulan Juli ya. Bulan Juli atau Agustus itu sudah mulai tahun ajaran baru. Tapi kalau di sana kayak anak-anak kita sekarang nih hari ini yang kelas 1 SMA, kelas 2 SMA itu sedang baru mulai ikut ujian kenaikan kelas. Ya. Nah, kalau kelas 2 SMA, ketika Ananda nilainya bagus, dia bisa akselerasi langsung ikut ke Jamiah, ke S1. Tapi di kelas 1 SMA, ketika nilainya bagus, dia harus naik ke kelas 2 dulu. Kelas 2 setahun, kemudian baru itu. Nah, jadi tetap pembelajarannya ada di bulan awal mulanya di bulan September, Agustus, September, Oktober antara itu. Ya tergantung dari kebijakan dari Ma'had Al-Azhar. Ya, Ayah Bunda boleh silakan, saya mungkin mulai membacakan pertanyaannya, cukup banyak ini. Izin bertanya, untuk lulusan SMA gimana biaya setelah di sana? Ya, kalau biaya
yang harus dikeluarkan adalah biaya keberangkatan dan biaya hidup ya. Biaya hidup ini dalam bentuk biaya asrama. Kalau biaya sekolahnya gratis. Ya, maka sebenarnya Darul Arifin itu menerapkan pembiayaannya itu standar sama semua, baik itu lulusan SD, lulusan SMP, dan lulusan SMA, karena yang dibayar itu bukan biaya sekolah, karena biaya sekolah di Al-Azhar itu tidak berbayar, bahkan di sana buku-bukunya pun dibagikan secara cuma-cuma atau gratis. Nah, kemudian berapa biaya keberangkatannya? Biaya keberangkatannya seperti yang sering disampaikan, ya baik melalui WhatsApp, itu totalnya adalah 26 juta, kemudian ada pun untuk bulanannya 3 juta. Jadi per bulan 3 juta, per bulan 3 juta seperti itu. Semakin cepat antum bisa menyelesaikan jenjang ma'had, itu semakin bagus gitu ya. Karena berarti di situ ada penghematan biaya gitu. Kak, kok di saya nggak ada suaranya ya? Sudah ada semua ya? Sama lulusan SMA bingung nyari beasiswa karena kan jalur Kemenak tidak bisa. Iya, betul. Saat ini untuk masuk ke Universitas Al-Azhar itu dari pihak Kemenak, karena sebenarnya untuk masuk ke Universitas Al-Azhar itu ada dua cara ya. Yang pertama melalui tes Kemenak. Jadi antum ikut mendaftar, kemudian ikut tes. Kalau lulus, ikut kelas bahasa di Indonesia dulu sekitar berapa bulan atau 1 tahun, kemudian dan itu berbayar. Kemudian baru tahun berikutnya paling cepat diberangkatkan. Nah, yang kedua adalah melalui jalur ma'had ini. Jalur ma'had ini antum mendaftar, kemudian di tahun yang sama antum bisa berangkat ke Kairo, kemudian nanti di sana antum bisa berkompetisi dengan para pelajar lainnya dari berbagai negara untuk bisa menyelesaikan jenjang ma'had dengan cepat, gitu. Untuk ijazah selain dari ijazah yang dikeluarkan oleh Kemenak, maka Kemenak tidak menerima pendaftaran itu. Ya, tidak menerima pendaftaran untuk masuk ke jamiah karena ijazah SMA, ijazah paket C ya itu tidak muadalah di Al-Azhar juga, dan di Kemenak pun tidak masuk dalam naungan Kemenak. Mereka kan masuknya ke Kemendikbud ya, gitu. Jadi memang satu-satunya cara untuk bisa masuk ke sana itu melalui jalur ma'had ini. Izin Buya mengenai karantina bahasa dan tahfiz bagaimana ya? Apakah seperti mondok atau bagaimana? Ya, nanti pada saatnya akan diumumkan secara resmi oleh pihak tim Darul Arifin di kantor mengenai tahap pembekalan. Tahap pembekalan itu nanti ada 2 di Darul Arifin. Ada yang online, ada yang offline. Yang online itu seperti ini, Zoom, nanti disampaikan. Kemudian yang offline itu bentuknya karantina di pesantren kita di daerah Cipanas sana. Karantina itu kayak mondok ya, kayak mondok pesantren. Tapi pembelajarannya hanya difokuskan untuk persiapan bahasa Arab untuk Al-Azhar dan tahfiz Quran. Nah, tahfiz Quran ini cukup menunjang ya, terutama bagi pelajar nanti yang akan memasuki akselerasi. Jadi biasanya setelah proses kelas bahasa selesai, nanti Anda akan ikut akselerasi. Di akselerasi itu pada saat tes lisan biasanya ditanya, ente hafal berapa juz? Gitu. Semakin banyak ente punya hafalan, itu biasanya mendapat poin yang cukup bagus ya. Gitu. Maka di karantina nanti juga akan dimasukkan dalam kelas tahfiz Quran gitu. Jadi hampir sama seperti pondok pesantren. Nanti insya Allah akan diumumkan di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar kan akan sudah dimasukkan dalam grup WhatsApp yang orang tuanya grup WhatsApp wali siswa dan anaknya masukkan dalam grup WhatsApp calon pelajar. Nanti akan informasi yang update insya Allah akan diinformasikan di sana. Pas awal masuk Zoom kan diminta coba mungkin keluar dulu Om. Izin menjawab, setahu saya ada. Ustadz Afwan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh dibuka mikrofonnya ya sambil saya menjawab satu persatu. Ya ini kayak bahasa Arab tapi tulisannya bahasa Indonesia nih agak jadi tadi saya sampaikan tidak semua anak-anak yang berangkat ke Al-Azhar itu sudah mahir bahasa Arab ya.
hampir semua anak yang selama ini kami berangkatkan itu memang kemampuan bahasa Arabnya minim. Kalaupun ada yang mahir, ya mahirnya mahir ala-ala Indonesia gitu. Mahir ala Indonesia termasuk ya tulisannya tulisan-tulisan dalam bahasa Latin gitu ya. Dan maka nanti sebelum keberangkatan akan ada pembekalan dan diharapkan bisa mengikuti nanti di sana karena akan banyak yang informasi atau pembelajaran seputar apa yang sekiranya diperlukan untuk pada pertama untuk placement test, kemudian untuk kelas bahasa di sana itu sudah disampaikan di sini sebelum keberangkatan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin bertanya Ustaz. Boleh. Jadi tadi disampaikan bahwa untuk living cost di sana itu 3 juta rupiah gitu. Itu apakah untuk biaya pondok saja atau mungkin sudah untuk kebutuhan sehari-hari santri juga gitu. Dan seterusnya untuk beasiswa itu mungkin nggak usah jadi sana gitu. Artinya misalkan kita membiayai sampai 1 tahun, kemudian tahun berikutnya ada beasiswa barangkali seperti itu. Mohon penjelasannya ya, matur nuwun. Ya, sami-sami Pak. Jadi untuk saya ulangi masalah pembiayaan, yang pertama yang perlu dikeluarkan adalah biaya keberangkatan. Biaya keberangkatan itu 26 juta, sudah termasuk visa pelajar, sudah termasuk tiket Jakarta ke Kairo, sudah termasuk pengurusan rekomendasi di Kementerian Agama Pusat, dan seterusnya sampai Ananda terdaftar di Ma'had Al-Azhar. Kemudian yang kedua adalah biaya asrama. Biaya asrama itu sebenarnya ada 2. Yang pertama uang pangkal asrama, uang pangkal. Jadi nanti kalau di sana karena Ma'had Al-Azhar tidak menyediakan asrama, maka asrama disediakan oleh Darul Arifin. Jadi semua anak-anak yang mendaftar atau yang kami berangkatkan akan tinggal di asrama Darul Arifin. Yang putra dengan yang putri terpisah asramanya. Gedungnya pun terpisah di sana. Termasuk sekolahnya pun terpisah. Nah, untuk uang pangkal asrama itu hanya dibayarkan 1 kali untuk selama Ananda berada di Kairo. Itu 7 juta. Kegunaannya nanti untuk beli ranjang, kasur, lemari, dan seterusnya untuk kebutuhan Ananda di asrama. Kemudian yang kedua adalah uang bulanan asrama, itu 3 juta. 3 juta itu nanti sudah termasuk ya tempat tinggal, listrik, air, kemudian keamanan, kemudian pendampingan musrif atau musrifah, kemudian sudah termasuk makan 2 kali sehari, kemudian setelah itu, di luar itu biasanya nanti ada uang jajannya. Uang jajan ini variatif, tergantung gaya hidup masing-masing anaknya. Kalau yang kami lihat, santri-santri kami, Darul Arifin yang ada di Kairo, itu kisarannya antara 400.000 sampai 800 ya, atau 900.000 per bulan. Itu sudah mencakup transportasi dari asrama ke sekolah, kemudian karena kalau transportasi lumayan murah di sana, kalau bensin lebih murah dibanding di Indonesia, maka biaya transportasinya pun murah ya, sangat terjangkau. Kemudian sudah termasuk jajannya, sudah termasuk lain-lain lah keperluan Ananda biasanya seperti itu. Ya cuma memang tergantung, sekali lagi tergantung gaya hidup masing-masing anak. Kalau gaya hidupnya tiap hari beli-beli makanan yang mewah mungkin ya kurang ya 1 juta pun. Tapi kalau standar insya Allah sih sama. Nah kemudian untuk beasiswa sebenarnya cukup banyak peluang ya di Kairo. Ketika Ananda sudah terdaftar di Ma'had Al-Azhar, sudah punya kerneh atau kartu pelajar Al-Azhar, itu biasanya banyak peluangnya, bisa diajukan. Dan hampir setiap tahun Al-Azhar itu membuka peluang beasiswa itu. Bisa didaftarkan di situ, atau bahkan tahun kemarin, ya, Alhamdulillah Darul Arifin mendapatkan kesempatan untuk mengajukan beberapa nama yang punya potensi untuk mendapatkan beasiswa. Akhirnya kami ajukan beberapa nama kemarin. Dan Alhamdulillah muncul ada beberapa nama yang sudah mendapatkan beasiswa, padahal anandanya baru mendarat ya di Kairo. Artinya belum mengikuti ujian dan seterusnya. Jadi insya Allah kalau soal beasiswa insya Allah cukup banyak peluang. Karena selain dari Al-Azhar juga ada beberapa lembaga semacam LSM ya, itu yang berada di Kairo yang membuka peluang untuk
beasiswa, untuk pendaftaran beasiswa. Dan biasanya ketika ada pembukaan beasiswa itu saya atau tim Darul Arifin nge-share di mana di grup WhatsApp asrama itu untuk anak-anak bisa mendaftar di sana. Biasanya seperti itu, Pak. Jadi yang dikeluarkan tadi hanya untuk biaya keberangkatan, biaya asrama, biaya hidup ya. Kemudian kalau sekolahnya gratis, kemudian beasiswa tadi bisa diajukan insya Allah di Kairo sana nanti. Demikian ya Pak. Ada lagi ya. Izin Buya mau bertanya. Boleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ini baru sedang kelas 3 SMP. Sementara Baik. kan ujiannya pertengahan bulan Mei. Nah, sementara untuk berita yang kami dapat untuk bimbingan kelas bahasa yang offline-nya akan dimulai untuk bulan Mei, Juni, Juli untuk yang target keberangkatannya bulan Agustus. Benar. Nah, jadi sementara ini di pertengahan bulan Mei baru ujian. Artinya anggaplah di bulan Mei, akhir bulan Mei lah baru bisa berangkat untuk ikuti bimbingan kelas bahasanya. Jadi otomatis kan tidak lengkap. Mohon informasinya kelanjutannya untuk itu apakah tidak terlalu Baik Pak, jadi memang untuk tahap pembekalan nanti akan dipotong per bulan Pak, per tiap bulan. Artinya Ananda masuk di bulan apapun, insya Allah akan disesuaikan nanti. Akan disesuaikan, jadi nggak ada istilah terlambat nanti ya. Karena memang apabila pun Ananda tidak sempat mengikuti pembekalan di Indonesia, nanti bisa mengikuti pembekalan di mana di asrama Darul Arifin di Kairo. Karena bagi anak-anak yang ada di kelas bahasa itu nanti di asrama juga akan dibantu oleh bimbel namanya, bimbingan belajar yang pembahasannya adalah untuk menunjang materi-materi pelajaran di kelas. Karena ketika para dosen menyampaikan itu kan dalam bahasa Arab. Anak-anak yang baru datang biasanya kurang paham tuh. Hanya menyimak saja, hanya menyimak. Dan ketika nanti kembali ke asrama, nanti ada jadwal-jadwalnya kapan anak-anak ini mengikuti bimbel. Dan itu free untuk anak-anak yang masih berada di kelas SA gitu. Dan apabila Ananda nanti misalnya di bulan 5 masih dalam posisi ujian, tidak perlu khawatir, tidak perlu ikut memang, karena nanti biar fokus dulu di ujiannya di Indonesia, kemudian nanti sudah selesai, nanti di bulan 6-nya bisa mengikuti, gitu. Apalagi untuk anak-anak yang berangkatnya di bulan Oktober, itu mungkin bisa lebih lama mengikuti bimbel di Indonesia ini, gitu. Gitu Pak, jadi nanti akan disesuaikan. Jangan sampai nanti ketika anak-anak dalam masa ujian di Indonesia kemudian tidak fokus karena mengikuti bimbel dari kita gitu. Itu ya Pak, kalau saran saya tetap fokus terlebih dahulu untuk mengikuti ujian di Indonesia. Ketika sudah selesai proses pembelajaran di Indonesia, bisa mulai fokus untuk persiapan keberangkatan ke Kairo, yaitu dengan bergabung di pembekalan tadi, insya Allah Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Sudah mengikuti ma'had dan afwan Ustadz, jika sudah mengikuti ma'had dan lulus, setelah itu masuk Universitas Al-Azhar ada biayanya atau gratis ya. Jadi salah satu keistimewaan ma'had ya, apabila antum lulus di ma'had Al-Azhar, itu nanti dapat ijazah. Ijazah itu ijazah formal setingkat SMA yang dikeluarkan oleh Al-Azhar. Dan apabila antum ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, itu tidak ada tes, tidak ada biaya, dan tidak perlu kembali ke Indonesia. Jadi di tahun yang sama bisa mendaftar dengan ijazah tersebut, kemudian bisa langsung masuk sesuai dengan fakultas yang dipilih. Jadi
perlu diketahui bahwa Al-Azhar itu memang dari tingkat terendah sampai tingkat teratas itu gratis, tidak berbayar. Ya, tidak berbayar. Kalaupun ada pembayaran itu sangat sedikit ya, hanya untuk biaya admin, biaya matre dan seterusnya. Tapi untuk per semester, untuk uang gedung, uang SPP tidak ada sama sekali. Ya, gitu. Jadi baik itu di Ma'had ataupun di universitas. Hanya bedanya kalau di Ma'had dan di kelas bahasa itu buku-buku dibagikan gratis oleh Al-Azhar. Adapun untuk di universitas buku-buku tetap berbayar. Membeli di koperasi, kemudian nanti bisa mengikuti pembelajaran. Tapi kalau untuk semesternya dan seterusnya itu tidak berbayar, insya Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau untuk yang sudah tamat SMA dan sederajat, apakah harus mengulang lagi di sana, yaitu setara dengan SMA, atau langsung ke jenjang universitas? Ya. Yang pertama, permasalahannya, apakah setiap anak-anak yang sudah lulus SMA itu bisa mengikuti pembelajaran dalam bahasa Arab? Gitu. Maka begitulah Al-Azhar mengkonsep anak-anak yang masuk ke universitas, yang ingin masuk ke universitas, harus terlebih dahulu masuk ke Ma'had Al-Azhar. Dan mulainya dari mana? Apakah harus mengulang ke SMP dan SMA? Jawabannya tidak harus. Ya, dia akan menjadi harus apabila kemampuan bahasa Arabnya minim. Begitu. Jangan sampai nanti ketika lulus di sini karena punya ijazah SMA, karena ijazah SMA itu tidak dapat digunakan untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar itu hanya menerima ijazah yang muadalah. Nah, ijazah muadalah itu apa? Ijazah yang diakui. Dan salah satu, bukan muadalah lagi, memang ijazah yang dikeluarkan oleh Al-Azhar adalah ijazah yang dari Ma'had Al-Azhar. Maka jawabannya apakah yang sudah lulus SMA harus mengulang? Ya tergantung gitu ya. Dan konotasi mengulang kan artinya ketika antum belajar A, kemudian di Ma'had belajar A juga. Padahal di sana kurikulumnya beda. Dan penyampaiannya pun dengan bahasa yang berbeda gitu. Jadi kalau dibilang mengulang juga tidak tepat ya. Kalaupun harus mengulang itu sangat mudah berarti, karena sesuatu pelajaran yang kita ulang itu akan lebih mudah daripada suatu pelajaran yang baru kita temukan gitu. Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang sudah lulus SMA. Kalau antum punya niatan kuat, insya Allah, dan disiplin, insya Allah Ma'had itu dapat diselesaikan lebih cepat. Lebih cepat. Jadi apakah harus masuk ke SMP dulu? Ya kalau bahasa Arabnya sangat minim, ya pastinya masuk ke SMP dulu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi kalau antum punya begitu masuk Ma'had bisa ikut akselerasi atau percepatan gitu. Lalu paling lambat berapa lama sih di Ma'had gitu ya? Kan banyak orang bertanya seperti itu. Berapa lama kira-kira Ustadz di Ma'had? Paling cepat itu 1 tahun. Ya, paling cepat 1 tahun. Bahkan beberapa tahun yang lalu sebelum ada kebijakan pelajar Ma'had harus berangkat di bulan Agustus, September, Oktober, itu bisa kurang dari 1 tahun. 8 bulan bisa selesai. Karena memang begitu datang pas waktu ujian. Jadi dia kebut ujiannya, kemudian nilainya bagus, kemudian bisa masuk. Paling cepat seperti itu. Lalu paling lambatnya berapa tahun? Ya paling lambat, ya saya kira kalau setiap anak malas belajar, tidur-tiduran, nggak pernah masuk sekolah, kemudian nggak naik kelas, ya bisa lama ya. Tapi kalau normalnya, ya seperti sama ke Indonesia, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Lalu paling cepatnya SMP dan SMA 1 tahun. Karena di selisih akselerasi antara akselerasi SMP dengan akselerasi SMA itu hanya beberapa hari ya. Kemarin saya lihat ada anak-anak kami yang begitu akselerasi SMP nilainya bagus. Padahal di sininya anak ini lulusan kalau nggak salah SMA penerbangan atau SMK penerbangan gitu, bukan dari pondok pesantren. Beliau tuh datang kemudian bilang, "Buya, saya bukan lulusan pondok pesantren, jadi saya harus lebih maksimal belajarnya." Dan alhamdulillah yang dibilang usaha tidak mengkhianati hasil akhirnya tercapai juga. Dan Ananda ini begitu pas ikut placement test dapat kelas akhir,
kemudian akselerasi SMP lulus, dan 1 pekan kemudian akselerasi SMA, dan sekarang di kelas akhir di SMA. Jadi artinya tahun ini kalau lulus bisa langsung masuk ke Universitas Al-Azhar gitu. Jadi hitungannya 1 tahun gitu ya. Lalu banyak nggak? Ya dari Indonesia masih belum terlalu banyak. Mudah-mudahan dari Darul Arifin kita akan bisa membawa anak-anak kita untuk lebih cepat ya menyelesaikan di jenjang ma'had dengan kualitas yang sangat baik insya Allah. Gitu ya. Dai apakah bisa mendampingin akselerasi hingga bisa selesai? Bisa, bisa. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Anak-anak kita ada beberapa anak yang memang kondisinya belajarnya memang betul-betul maksimal. Dan ada bimbelnya juga ya, bimbel akselerasi. Kemarin kita yang sekarang mau akselerasi ada ya Pak ikut bimbel ya. Iya betul. Dai apakah tadi ya 3 juta tadi apakah sudah mencakup seluruh biaya hidup selama sebulan? Tidak seluruhnya ya, karena kebutuhan masing-masing anak berbeda-beda. Itu hanya untuk tadi tempat tinggal, air, listrik, kemudian kebutuhan di asrama ya, termasuk makan 2 kali sehari. Kemudian bagi yang kurang mampu, apakah ada beasiswa? Insya Allah ada ya. Tadi saya sudah jawab ya. Berarti begini alurnya Ustadz. Pertama placement test, lalu kelas bahasa, setelah itu baru masuk Ma'had Al-Azhar. Setelah lulus dan makrimat langsung masuk. Iya betul. 2 juz, ya 2 juz bisa minimal 3 juz ya. Minimal 3 juz untuk akselerasi. Jadi kalau 2 juz masih ada 1 juz lagi. Lebih banyak lebih bagus. Karena beberapa anak yang kami berangkatkan di Darul Arifin itu ada yang 5 juz, ada yang 30 juz juga banyak ya. Jadi kalau di Mesir tuh hal yang biasa ketika kita melihat anak-anak hafal Quran tuh hal yang biasa di sana. Bahasa Arab di Mesir apakah beda dengan bahasa Arab yang ada di Al-Quran? Oh, bahasa Arab Al-Quran tuh bahasa yang sangat indah ya. Bahasa sangat indah. Bahasanya sama-sama bahasa Arab. Tapi tingkat keindahannya berbeda dengan bahasa Arab kita sehari-hari. Seperti ketika antum baca tabloid, gampangnya begini, tabloid. Tabloid itu kalau di kita koran tuh ada mungkin saya bisa sebutkan ada Kompas. Terus kalau zaman dulu ada namanya tuh apa? Pos Kota ya. Itu kan bahasa Indonesia, semua bahasa Indonesia, tapi tingkatannya berbeda gitu. Tingkatannya berbeda. Nah, apakah sama? Ya jawabannya sama-sama bahasa Arab. Cuma tingkat keindahannya berbeda. Setelah lulus ma'had, jika mau daftar ke Universitas Al-Azhar itu biaya kuliahnya gratis. Gratis ya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau berkas yang harus disiapkan apa saja dan pengurusannya oleh siapa? Yang paling awal untuk antum persiapkan adalah pemberkasan untuk mendaftar. Untuk mendaftar tuh prosesnya simple. Jadi mengisi formulir, kemudian melengkapi dokumen. Dokumen yang diperlukan adalah KTP orang tua, KTP antum kalau sudah punya KTP, kalau belum tidak perlu. Kemudian akte lahir, kemudian kartu keluarga, kemudian foto, dan kemudian ijazah yang dimiliki. Ya misalnya saat ini di kelas 3 SMP, berarti ijazah yang dimiliki adalah SD. SD dimasukkan gitu. Nah, kemudian dengan DP-nya yang 5 juta ditransfer ke rekening Darul Arifin. Nah, setelah itu nanti akan dimasukkan ke grup WhatsApp. Nanti setiap informasi termasuk pengurusan paspor dan lain sebagainya itu akan diinformasikan lebih lanjut ketika setelah mendaftar. Begitu ya. Bismillah, alhamdulillah ini perdana saya bisa gabung, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Saya memang ingin sekali bisa sekolah. 2 anak saya saat ini, 2 anak saya masih fokus menghafal di pesantren tahfiz mereka. Sekolah umum hanya syarat karena mereka ikut paket. Apakah untuk masuk ke sana harus menunggu lulus 30 juz? Tidak perlu ya Bu ya, tidak perlu harus menunggu 30 juz. Tadi saya sampaikan tidak hafal pun tidak apa-apa karena nanti di sana pun banyak kesempatan untuk menghafal Quran. Semua tergantung anaknya. Di sana banyak halakoh-halakoh yang bisa diikuti ya. Talaki, halakoh-halakoh.
tahfiz dan tahsin Quran bersanad bisa diikuti. Sebagian besar anak-anak kita mengikuti halaqah memang di sana. Halaqah tahsin dan tahfiz Quran bersanad. Kalau di sini kalau kita dapat sanad agak sulit, tapi di Mesir insya Allah sih banyak ya. Banyak sekali kesempatan. Jadi tidak perlu nunggu 30 juz. Kalau anak saya perempuan sudah wisuda 10 juz dan hafalannya sudah 16 juz. Hanya saat ini mereka mengulang awal lagi dari 1 juz. Karena sebelumnya mereka di pesantren, iya. Insya Allah. Jadi tidak perlu nunggu 30 juz ya. Kapan punya keinginan, bismillah, tawakkaltu ala Allah, sudah didaftarkan, kemudian melangkah ke Al-Azhar. Nanti biar Allah yang bimbing semuanya. Saat bahasa Arab yang dimaksud adalah bahasa Arab amiyah. Ya, bahasa Arab amiyah itu hari-hari ya. Itu biasa di luar kampus ya, di luar sekolah. Ya. Di luar sekolah bahasa amiyah. Kalau bahasa fushah ya bahasa yang ada di buku-buku, nanti materi pelajarannya dengan bahasa fushah. Lalu materi pelajarannya disampaikan oleh dosen bahasa amiyah atau fushah. Ya, ada yang bahasa fushah, ada juga yang bahasa amiyah. Dan bahasa amiyah itu mudah ya, mudah sekali. Nanti akan bisa dengan sendirinya insya Allah. Nanti juga akan ada satu momen di tahap pembekalan nanti, insya Allah biasanya setiap tahun tuh ada pengenalan bahasa amiyah. Jadi yang mengajar langsung dari Kairo lewat Zoom, cuma lewat Zoom. Kemudian nanti disampaikan apa saja yang sekiranya perlu diketahui dalam bahasa amiyahnya. Gitu. Dan bagaimana cara pengucapannya. Nanti diajarkan insya Allah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan dibuka mikrofonnya. Maaf izin bertanya, apakah ada batasan usia untuk ikut ma'had? Ya, kalau untuk ikut ma'had batasannya adalah 30 tahun. 30 tahun, minimal 12 tahun. Jadi kalau usianya 29 bisa. Tahun lalu pun kita ada dari hampir tiap tahun ya, ada yang 27 tahun, ada yang 28 tahun, kita berangkatkan yang 25 tahun. Jadi memang tidak ada istilah terlambat dalam belajar. Yang penting antum punya niat, insya Allah akan beri kemudahan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya ini mau menanyakan, ini kan berkaitan nanti mau mengurus cuti gitu kan, cuti Baik. saya di kantor. Mm-mm. Itu jadwal tahdid mustawanya kapan tuh Bu ya? Ya, kalau tahdid mustawa itu kalau tahun lalu diadakan di Indonesia. Jadi sebelum keberangkatan diadakan di Indonesia. Kalau tahun lalu kita selenggarakan di bulan Juni-Juli, Pak. Bulan Juni-Juli. Nah, waktunya nanti akan disesuaikan oleh Al-Azhar. Jadi tahapannya ketika anak-anak sudah terkumpul, kemudian kita ajukan ke Al-Azhar, kami dari Arifin mengajukan untuk permohonan imtihan tahdid mustawa al-lughawi atau placement test di Indonesia. Kemudian nanti dari mereka apakah disetujui atau tidak. Gitu. Nah, kalau tahun lalu disetujui dan itu dilakukan dari bulan Juni sampai bulan Juli kalau nggak salah, hampir 2 bulan ya. Karena pelaksanaan placement test itu maksimal 50 anak. Dan tahun lalu kita total ada hampir 700 anak kalau tidak salah tuh yang ikut placement test. Jadi dari tempat-tempat lain pun dikesertakan. Jadi kalau nggak salah memakan waktu sampai 2 bulan. Jadi per 1 pekan hanya 1 kali karena setiap negara itu berebut minta. Dari Thailand minta, dari Malaysia minta, dari Turki minta, dari mana-mana minta untuk diadakan tahdid mustawa di negaranya masing-masing. Nah, tahun ini kita masih menunggu kebijakan dari Al-Azhar. Apakah masih diperbolehkan atau kembali ke regulasi awal. Kalau regulasi sebelum-sebelumnya tahdid mustawa itu atau placement test dilakukan di Kairo. Jadi anak-anak kami berangkatkan setelah proses visa selesai, rekomendasi Kemenak selesai, kemudian tiketnya sudah tersedia, semua akan kami berangkatkan ke Kairo. Kemudian nanti di Kairo ada pemberkasan lanjutan. Pemberkasan lanjutan di KBRI, kemudian dari lapor kedatangan, pengurusan rekomendasi KBRI, kemudian tes darah. Nah, setiap anak nanti harus ikut tes darah nanti di sana. Tes darah, tes mata, tes perut. Kemudian setelah selesai hasilnya baru dimasukkan berkasnya.
Kemudian baru ditentukan kapan placement testnya. Jadi placement test langsung dilakukan di Kairo. Kalau 2 tahun lalu. Nah, baru tahun kemarin placement test dilakukan di Indonesia. Apakah tahun ini akan dilakukan di Indonesia lagi? Allahu a'lam. Nanti kita lihat perkembangannya. Setiap informasi insya Allah akan disampaikan. Ya, termasuk masalah placement test. Adapun tanggalnya nanti menyesuaikan dengan itu, dengan ketentuan dari Al-Azhar. Kalau misalnya di ACC sudah turun approval-nya, maka nanti oleh Al-Azhar tanggal sekian, nah, baru kita sampaikan ke orang tua masing-masing. Begitu Pak. Berarti anak datang tuh pas jadwal tes tuh aja, Buya ya. Betul. Jadi kemarin karena baru pertama ya, belum tersosialisasi kan karena baru tahun pertama yang diperbolehkan placement test di Indonesia. Semua anak-anak kita dari Papua pada datang kemari Pak, ke Jakarta. Kemudian dari Aceh, dari Bukit Tinggi, dari Banjarmasin, dari Sulawesi semua pada datang kemari. Dari termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah pada datang semua ke Jakarta. Karena yang namanya placement test online itu tidak seperti kita nge-zoom gini. Setiap anak-anak bisa ikut tes dari rumah masing-masing, tidak bisa. Jadi harus di satu ruangan, kemudian ada ketentuannya, harus ada CCTV kanan, kiri, depan, belakang gitu ada. Kemudian harus ada pengawasnya dan sudah terhubung langsung dengan tim penguji dari Al-Azhar. Jadi memang harus ada di satu tempat, walaupun istilahnya dengan istilah online gitu. Online artinya dari satu tempat ke tim penguji di Al-Azhar langsung. Jadi bukan dari rumah masing-masing. Nah, tahun ini apakah seperti itu lagi? Ya, nanti akan kita informasikan setelah ada perkembangan dari pihak Al-Azhar. Begitu, Pak. Ya, Buya, ini mau menanyakan anak kami Hanif Baik. itu belum dapat rekom Kemenak. Itu apa memang bisa Buya ikut? Kemenak daerah ya Pak? Iya, Kemenak daerah. Nggak apa-apa dilanjutkan aja Pak perjuangannya. Memang agak susah. Tidak semua setiap daerah punya tingkat kesulitan yang berbeda. Dari tahun ke tahun itu ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sangat sulit gitu Pak. Ada yang kalau saya dengar cerita dari tiap-tiap orang tua, ada yang Buya saya ngajuin sekarang 2 hari kemudian keluar rekomnya, alhamdulillah. Ada yang 1 pekan, ada yang 2 pekan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan Pak. Ada yang harus pakai surat pengantar dari Majelis Ulama Indonesia, macam-macam dah tuh ininya, kebijakannya. Bapak di daerah mana Pak? Bintan Kepri. Oh, Kepulauan Riau ya. Coba mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan Allah luluhkan hati pejabat Kemenak kita untuk memberikan kemudahan. Tapi sudah diajukan. Sudah diajukan Bu ya. Terus? Tapi enggak dari yang Kemenak wilayah provinsi bilang itu urusan Kemenak kabupaten. Oh dari iya. Kabupaten ini nggak mau mengeluarkan katanya. Iya. Nanti kalau mungkin ada kendala lagi, kan memang Kemenak itu bisa Pak, bisa di provinsi, bisa di kabupaten, bisa di kota ya. Itu mana aja yang sekiranya mudah. Bisa di tempat domisili yang satu atau di domisili berikutnya. Nanti mungkin Bapak bisa koordinasi dengan Pak Firman atau Pak Tama ya Pak. Kalau nomornya kan ada di grup ya. Nanti bisa kalau ada kesulitan-kesulitan boleh koordinasi dengan beliau-beliau berdua, nanti akan diarahkan seperti apa gitu. Ya. Tapi yang jelas, untuk mendapatkan rekomendasi di Kemenak Pusat, ya karena kami yang akan ngurus ke Kemenak Pusat, itu salah satunya harus ada surat rekomendasi dari Kemenak daerah. Apakah itu kota, kabupaten, provinsi, apapun. Yang penting ada surat pengantar, kemudian nanti dikirim kemari aslinya, nanti kami yang proses di Kemenak Pusat. Gitu. Jadi selama ini tidak bisa diurus rekomendasi Kemenak Pusat tanpa ada rekomendasi dari Kemenak daerah. Dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ya Pak. Insya Allah. Nanti bisa koordinasi dengan tim di kantor Insya Allah. Gitu ya Pak? Iya. Ya ini istri mau ngomong Bu ya. Boleh. Ijazah anak ini kan ijazah Dinas Pendidikan ya Pak ya.
Heeh. Nah, jadi kalau untuk dari Dinas Pendidikan, kita bisa itu untuk mendapatkan rekomendasi, Pak. Mm-mm. Mungkin mereka bisa mengeluarkan rekomendasi berdasarkan nilai agamanya yang paling tinggi gitu. Agamanya Ya. 95. Mm-mm. Jadi apakah dengan rekomendasi dari Diknas seperti itu bisa nanti diterima di pusat gitu, Pak? Karena kalau dari Kementerian Agama di sini memang tidak mau, Pak, karena memang Ya. ijazahnya bukan Kemenak katanya. Loh, kita bilang justru karena kita nih bukan memiliki ijazah Kemenak, makanya kita mengurus. Kalau kita memiliki ijazah Kemenak, anak, ngapain kita ikut beginian? Mending kita ikut tes yang diadakan oleh Al-Azhar melalui Kemenak. Kan memang udah sah. Nah, sekarang itu ijazah anak kita bukan itu. Makanya kita minta rekomendasi. Tapi mereka memang tetap tidak mau. Nah, kalau kita mengambil rekomendasi itu dari Dinas Pendidikan, Pak, itu bisa. Bagaimana, Pak, untuk pengantar ke sana? Kalau tahun-tahun lalu itu memang kondisinya hampir sama ya. Jadi anak-anak yang ijazahnya dikeluarkan oleh Kemendikbud sebelum masuk ke Kemenak daerah itu mereka diputar dulu ke Diknas. Harus ada surat dari Diknas. Nah, setelah dari Diknas dibawa ke Kemenak daerah lagi. Dan selama ini alhamdulillah dikasih gitu. Karena memang ada aturan ada juklaknya ya ada regulasinya. Nanti tadi saya sampaikan bisa koordinasi dengan Pak Firman, nanti mungkin bisa dibantu arahannya seperti apa. Jadi memang hampir semua anak yang selama ini kami berangkatkan itu lebih dari 50% itu ijazahnya ijazah umum. Ya bisa ada yang paket ABC, ada yang ijazah SD, SMP, SMA gitu. Nah, alhamdulillah selama ini tidak ada yang tidak berangkat karena rekom, semua alhamdulillah berangkat semua gitu dan semua mendapatkan. Tapi memang tingkat kesulitannya agak berbeda. Terus Ya. ini Pak, tadinya memang saya juga terpikir ini kan meminta rekomendasi dari Diknas ini, terus nanti membawanya ke kemana daerah ini. Cuman ini Pak, anak saya terkendala dengan umur pas pada 6 Januari kemarin itu sudah 21 tahun. Berarti sampai ke April ini itu udah lewat 3 bulan gitu loh Pak. Nah, ada dia mengungkapkan kemarin Kemenak wilayah itu, peraturan itu gitu. Jadi ini juga terkena dengan umurnya katanya. Ijazah ibu apa? Ijazah anak ibu? Diknas Pendidikan. Ya, tingkat SMP, SMA. Paket C Pak, SMA. Paket C bagus ya. Kalau memang peraturannya dari Kemenak Pusat rekomendasi untuk usia ijazah SD ya, SD sederajat itu bisa digunakan untuk anak usia paling tinggi berapa, Mas? 16 atau 17? 18 kalau nggak salah SD. kali itu Pak. SD. SD 18 ya, SD 18. Kalau SMP 21. Enggak, yang SMA Pak. Kalau SMA bebas sampai 30 pun bisa. Oh, bebas. Ya. Oh, Anak dia saya itu memperlihatkan kemarin. yang tadi Dia saya memperlihatkan sampaikan, yang tadi saya sampaikan tahun-tahun kemarin yang 27 tahun mereka memang dengan menggunakan SMA Oh, sederajat. bisa ya Pak ya. Oh, jadi kalau gitu kita cobalah nanti Pak, kita ambil rekomendasi Dinas Pendidikan karena ijazah keluar dari sana. Kemudian dapat rekomendasi itu tertuju ke Kemenak wilayah. Nah, terus nanti kalau dia masih memperlihatkan permasalahan umur itu Pak, nanti gimana kita? Boleh Karena ke Pak kemarin Firman nanti. Di Pak Firman kalau nggak salah ada itunya, ada aturannya, regulasi dari Kemenak Pusat. Karena regulasi Kemenak daerah tuh harusnya mengikuti arahan dari Kemenak Pusat. Nanti gitu ya. Boleh membantu Bu ya. Assalamualaikum. Boleh silakan. Waalaikumsalam. Baik. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bondowoso. Kebetulan saya mendengarkan apa yang Ibu keluhkan tadi itu mirip banget dengan yang kami alami, Ibu. Jadi memang setelah kami koordinasi dengan Ustadz Firman, itu kami diberikan lampiran PDF gitu ya. Itu surat edaran dari Kementerian Agama Pusat kalau nggak salah. Nah, dari sana itu kami serahkan kepada pihak Kemenak di daerah kami di kabupaten. Itu baru, itu yang awalnya kami juga dilempar ke Dinas Pendidikan bahwa harus minta rekomendasi pendidikan, bahkan karena SMP
anak kami lain kabupaten ya, kami di Bondowoso, sedangkan pesantren anak kami ada di Malang, itu malah diminta lagi Kemenak, harus ke Kemenak Malangnya, bukan di kami dan seterusnya. Jadi sempat kepimpong sampai kurang lebih ketiga kali ya Bunda ya. Nah itu ternyata setelah kami membawa dari PDF tadi itu clear gitu loh. Mereka mau menerbitkan pada akhirnya. Jadi saran kami minta saja ke Ustadz Firman untuk file PDF petunjuk dari pusat. Seperti itu Bunda dan Buya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi memang perlu sharing-sharing juga nih yang sudah berhasil mendapatkan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Itulah mengapa ada kaidah usul fiqh yang mengatakan al-ujru ala qadri ta'bin katanya. Bahwa kesuksesan berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Yang mudah-mudahan semakin sulit apa yang kita jalani itu insya Allah akan membuahkan hasil yang terbaik insya Allah. Yang penting tidak patah semangat ya. Karena dalam Al-Quran kan faidah tawakal gimana Pak? Silakan Pak. Boleh dilanjut Pak. Assalamualaikum. Kalau sudah masuk jenjang universitas itu pembiayaan di Al-Azhar sana oleh pribadi atau masih berhubungan dengan dai atau mandiri, bagaimana Pak? Iya, kalau untuk pembiayaan di Darul Arifin itu hanya biaya asrama. Adapun untuk universitasnya atau sekolahnya di Ma'had itu free, tidak berbayar. Bagi anak-anak yang sudah lulus di Ma'had itu diberikan pilihan apakah tetap masih harus tinggal di asrama atau mau ngekos di luar gitu. Kalau mau ngekos di luar dipersilahkan kalau sudah lulus Ma'had. Ya, artinya kalau sudah ngekos di luar nggak perlu lagi bayar bayar asrama di Darul Arifin. Jadi bisa bayar langsung di sana, mungkin patungan dengan teman-teman di sana ya. Yang penting antum sudah mengenal tentang kehidupan di Mesir, sudah bisa mengenal mana teman-teman yang baik untuk diikuti. Kemudian sudah terbiasa dengan adat istiadat Mesir. Karena bagaimanapun kita adalah orang asing di sana, ya sama seperti orang asing yang datang ke negeri kita gitu, akan menjadi sorotan bagi penduduk-penduduk asli di sebuah negara. Apabila antum sudah lulus Ma'had, masuk universitas, kemudian ingin keluar dari asrama Darul Arifin diperbolehkan. Dan ketika antum keluar, maka tidak perlu bayar lagi ke Darul Arifin. Antum bisa langsung bayar untuk takarruf atau penggunaan apapun yang diperlukan untuk diri antum sendiri. Begitu ya. Namun ya. Kalau saya ikut Ma'had Arifin tapi asramanya ngekos sendiri apa bisa? Atau usianya berapa tahun? Misalnya saya sudah lulus, tapi saya kalau sudah lulus enggak apa-apa, sudah lulus Ma'had enggak apa-apa. Itu ya. Ada lagi? Kalau belum lulus mah bisa asrama sendiri gitu. Jadi ada ketentuan dari kedutaan bahwa setiap anak yang kita berangkatkan itu paling tidak 1 tahun di asrama. Kalau paling cepat di Ma'had antum bisa lulus 1 tahun, artinya memang pas. Kalaupun belum lulus 1 tahun, ketika sudah menjalani 1 tahun di Kairo bersama di asrama Darul Arifin, di tahun kedua antum nggak apa-apa mau ngekos. Yang penting usianya sudah lebih dari 18 tahun nih. Gitu. Kalau masih 14-15 tahun tidak diperbolehkan oleh kedutaan karena nanti ada ketika untuk perpanjang izin tinggal sebagai pelajar harus ada surat dari Darul Arifin, dan surat dari Darul Arifin hanya diberikan bagi anak-anak yang masih berada di asrama. Gitu. Tapi kalau sudah dewasa tidak diperlukan surat itu. Artinya ketika antum sudah selesai 1 tahun, kemudian proses perpanjangan izin tinggal di Kairo itu sudah bisa mandiri. Begitu ya. Saya baru kelas 10 SMA dan untuk persiapan mengikuti Ma'had dari sekarang sampai lulus saya harus belajar apa Ustaz? Bahasa Arabnya aja di dalamnya. Ya,
bahasa Arab, ya syukur-syukur antum hafal Quran 1, 2, 3 juz, itu bagus. Tapi bahasa Arab itu mencakup grammar ya, nahwu shorof itu bagus. Jadi kalau bagi antum semua yang sudah punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar, itu yang paling penting, yang pertama adalah pendalaman bahasa Arab. Jadi kalau misalnya belum ikut pembekalan ini, bisa secara mandiri, termasuk juga memperkaya kosakata dalam bahasa Arab, gitu. Jadi memperkaya kosakata, antum cari kata-katanya, ini artinya apa, kemudian dihafal, ya, kemudian nanti dimulai sedikit-sedikit dipraktekkan. Membiasakan diri. Kenapa? Itu dan Arab yang dimaksud saya belajar Arab Fusha atau Amiyah Ustaz atau keduanya? Arab Fusha aja, Arab Amiyah nggak perlu dipelajari, ntar bisa sendiri kok. Iya, bahasa harian nggak perlu dipelajari. Yang penting bahasa Arab Fusha yang perlu dipelajari. Karena bahasa Arab Fusha itu semua Arab itu sama. Itu ya. Kalau Amiyah nggak perlu dipelajari, seminggu 2 minggu juga bisa nanti di sana. Kalau sudah di sana itu. Dan kebutuhan antum untuk di bidang akademis, di pendidikan, di Al-Azhar, ya di kelas itu lebih banyak ke Fusha gitu. Ada lagi? Cukup? Yang lain boleh silakan. Kalau sudah mengikuti ma'had dan kan 3 juta per bulan, tapi di luar itu saya tidak menerima uang jajan, hanya 3 juta per bulan, apakah cukup untuk kehidupan di sana? Kalau untuk 3 juta per bulan itu untuk biaya asrama. Nah, di luar itu yang antum harus keluarkan adalah kebutuhan pribadi. Seperti beli sabun, ya, sabun mandi itu kan harus pakai duit tuh. Kemudian ongkos dari asrama ke sekolah juga di luar 3 juta gitu. Ya, paling rendah kalau saya hitung ya selama ini itu paling 300.000 lah. 300.000 itu insya Allah sudah mencukupi, gitu ya. Itu sudah termasuk kebutuhan pribadi tadi, beli pasta gigi, beli odol, beli sabun cuci ya. Itu insya Allah sudah cukup, termasuk transportasi. Buya bertanya Buya, Assalamualaikum. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Apa sih? Nggak punya. Aku mau ngasih parfum aku ke abang. Bapak. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, Buya, mohon izin. Kami ada rencana, insya Allah di Ramadan tahun depan kan umroh sekeluarga. Baik. Sedangkan putra kami yang nomor 1 ini kan posisinya insya Allah sudah di Kairo pada saat itu. Ya. Itu apakah ada prosedur untuk si anak ini bisa langsung ke Madinah misalkan Buya? Mohon izin. Ya, memang satu kelebihan anak-anak kita yang sekolah di Al-Azhar itu sangat mudah ya Pak ke Arab Saudi, ke Madinah, ke Mekah untuk umroh ataupun berhaji. Nah, syaratnya nanti ketika Ananda ingin berumroh atau keluar Mesir, itu iqomahnya harus ada. Jadi izin tinggal sebagai pelajarnya itu harus hidup, harus ada. Karena memang setiap tahun ya Al-Azhar memberikan semacam surat pengantar, kemudian dikeluarkan izin tinggalnya oleh pihak imigrasi Mesir. Jadi setiap tahun diperbaharui izin tinggal itu. Kalau punya izin tinggal itu, anak Ananda bisa keluar masuk Mesir. Tapi kalau tidak punya izin tinggal, ya walaupun statusnya sebagai pelajar, nanti resikonya bisa keluar, tapi tidak bisa masuk lagi. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ada beberapa anak kita memang yang menyesuaikan jadwal orang tuanya. Ketika izin tinggal sebagai pelajarnya belum diperbaharui, itu keluar Mesir, kemudian umroh, kemudian kembali ke Indonesia dulu. Kita proses visa entry-nya, nanti akan dibantu visa entry oleh Darul Arifin, kemudian baru kembali ke Kairo. Gitu, Pak. Jadi masalahnya bukan ke... Baik, Bu, ya, artinya izin tinggal itu ya yang lebih utama ya. Kemudian untuk ini seusia itu udah boleh penerbangan sendiri gitu ya Bu ya, dari Mesir ke Madinah misalkan. Berapa tahun Pak? Artinya kami carikan tiket.
mau masuk SMP yang sekarang ini. Maaf, salah. Mau masuk SMA, Buya. Jadi ini lulus SMP maksud saya dari Indonesia. Setahu saya, Mas, kalau usia di atas 13 sudah bisa sendiri, Pak. Ya. Baik. Baik, Jadi Buya. tidak perlu pengawalan dari orang tua. Baik, Buya. Terima kasih, Buya. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Buya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada peluang untuk wali murid mempunyai izin tinggal di Malaysia, di Mesir, Pak, supaya gampang masuknya? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada. Insya Allah ada. Namanya itu iqomah tabi. Iqomah tabi itu artinya izin tinggal mengikuti anak. Itu. Anak saya di Mesir. Kemudian punya izin tinggal sebagai pelajar. Nah, saya sama istri, sama yang satu keluarga, itu bisa mengajukan namanya iqomah tabi, izin tinggal mengikuti anak. Jadi ketika anak itu visa izin tinggalnya 1 tahun, maka kita izin tinggalnya 1 tahun juga. Nah, ketika kita punya iqomah tabi tadi, kita mau bolak-balik dari Indonesia ke Mesir, berapa kali pun tidak ada masalah, tidak perlu ngurus visa lagi. Karena punya izin tinggal tadi. Mungkin kalau di negara-negara kayak Amerika atau ada green card atau apa gitu ya, ya seperti itulah kira-kira. Tapi kalau ini kita ngikutin anak. Sama seperti saya punya kawan, anaknya tinggal di Inggris, dapat visa, dapat izin tinggal sebagai pelajar. Nah, kawan saya bisa punya izin tinggal juga ngikutin anak gitu. Jadi selama anak kita di sana, kita punya kesempatan untuk mengajukan, kalau di Mesir namanya iqomah tabi ya, gitu. Gitu, Pak. Enggak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi? Ini saya bacakan lagi ya. Ustadz, bahasa Arab ya, bahasa Amiyah. Izin bertanya apakah ada batasan? Ya tidak. Kalau 25 tahun tidak apa-apa, masih bisa ikut ma'had. Kalau belum punya pegangan hafalan sama sekali bagaimana Ustadz? Ya nanti dihafalkan di sana. Gitu ya. Banyak anak-anak yang menghafal itu lebih cepat di Kairo. Jadi tidak perlu minder ketika berangkat tanpa ada pegangan hafalan Quran sama sekali, ya kecuali surat-surat pendek, kalau juz 30 mungkin hafal ya. Nah, insya Allah nanti di sana bisa mengejar, gitu. Karena belum tentu anak-anak yang tidak punya hafalan itu di sananya terlambat. Bahkan ada anak-anak yang sebelum berangkat hafal Quran, tapi karena murojaahnya malas di sana, akhirnya banyak hilang dan terbalap oleh anak-anak yang mungkin kemampuan hafalannya masih nol, kemudian kemampuan bahasa Arabnya juga kurang, tapi karena punya disiplin yang bagus di sana itu bisa dikejar. Begitu. Ustadz, apakah bisa ikut ma'had tapi asramanya mencari sendiri untuk mengurangi biaya hidup di sana? Kalau peraturan dari kedutaan tidak boleh ya. Paling tidak 1 tahun di asrama Darul Arifin, karena dalam 1 tahun itu adalah tanggung jawab Darul Arifin. Itu kenapa-napa nanti di sana ada masalah apa, itu kami yang akan bertanggung jawab. Akan ditunjuknya oleh pihak kedutaan adalah Darul Arifin. Maka setelah 1 tahun itu baru boleh keluar dari asrama, dengan syarat memang usianya sudah matang ya. Artinya 17-18 tahun insya Allah sudah bisa. Tapi paling cepat 1 tahun. Afwan, Bu, izin tanya, kalau di pendaftaran kemarin saya mendaftar di bulan Oktober, tapi kemudian saya ingin mengubah keberangkatan Agustus, bisa ya secepatnya aja. Jadi paling tidak bulan Juli, bulan Juni, kalau mau ada perubahan keberangkatan boleh disampaikan ke tim kami di kantor dengan Pak Firman atau Pak Tama atau yang lainnya boleh, atau Ustazah Lutfiana juga boleh nanti disampaikan. Ustaz, apakah bisa ikut ma'had tadi ya? Afwan, Buya izin tanya, kalau di pendaftaran ini sudah, semoga Allah berikan kemudahan, amin. Buya, apakah jika sudah diminta foto visa itu berarti ijazah sudah diterima Kemenak? Kalau visa itu pengurusannya di kedutaan, bukan di Kemenak. Kalau diminta foto oleh pihak Kemenak, artinya itu masih dalam proses rekomendasi.
Nah, foto yang Bapak Ibu kirim ke Darul Arifin itu adalah foto untuk pengurusan visa di kedutaan. Adapun nanti di luar Darul Arifin, misalnya dari pihak Kemenak itu meminta foto, artinya pengurusannya untuk rekomendasi, bukan untuk visa. Jadi kalau visa di kedutaan Mesir yang ada di Jakarta, kemudian kalau foto untuk Kemenak ya untuk rekomendasi di Kemenak, begitu Pak. Mana lagi tadi? Ustadz, bagaimana biaya setelah masuk ke jenjang universitas? Apakah sudah keluar dari keterhubungan dengan dai? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Apakah di dai Ma'had Al-Azhar ada wisudanya? Ya, sebenarnya kalau di Al-Azhar itu tidak ada wisuda kecuali S2 kalau dulu ya. Zaman saya dulu S1 lulus sudah begitu aja, tidak ada wisuda sama sekali. Karena S1 itu sudah sangat lumrah di sana, sudah hal yang biasa. Kayak kita lulus SD itu begitu, udah lulus S1 ya keluar aja, tidak ada wisuda. Berbeda dengan kita ya, kalau kita bahkan TK pun ada wisudanya gitu. Nah, baru akhir-akhir belakangan ini dari pihak ada namanya PPMI, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, juga bekerja sama dengan pihak kedutaan, kemudian menggandeng Al-Azhar, akhirnya ada wisuda untuk S1. Nah, adapun Ma'had tidak ada ya, tidak ada. Karena artinya memang ilmunya belum seberapa itu. Itu baru dasar-dasar yang sangat bawah. Jadi tidak ada lah wisudaan ya. Kalau ada wisuda pun nanti ada biaya-biaya lagi yang harus dikeluarkan kosnya. Ya, jadi ya mengikuti aturan aja di sana insya Allah ya. Apakah hafalan bisa meringankan bayaran asrama? Hafalannya berapa juz tuh? Kalau di sana orang hafal 30 juz tuh hal yang wajar gitu ya. Kalau di Indonesia masih luar biasa hafal 30 juz. Di sana tuh udah hal yang biasa. Orang baca Quran di tengah jalan sambil naik bis itu hafalan Quran itu hal yang biasa. Kalau di sini memang luar biasa. Jadi tapi pastinya ketika antum punya hafalan Quran itu bisa memberikan poin pada saat pengajuan beasiswa. Insya Allah ada. Ya. Apakah dari Darul Arifin ada beasiswa? Insya Allah ada ya, tapi nanti kita akan pilih-pilih orangnya ya. Yang pastinya yang punya kualifikasi bagus ya insya Allah. Nanti akan diumumkan biasanya secara internal. Kemarin kita dapat beasiswa juga, alhamdulillah langsung dari pihak kedutaan. Ya, tahun ini nanti kita ajukan lagi, mudah-mudahan alokasi rezeki buat antum semuanya ntar yang mendaftar. Alhamdulillah Darul Arifin sangat membantu. Alhamdulillah insya Allah Pak. Izin tanya Buya, ketika kita sudah selesai dari dai, kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo, apakah Kementerian Agama Mesir menyediakan beberapa beasiswa? Iya, itu saya sampaikan di awal bahwa beasiswa itu cukup banyak peluangnya di Kairo. Bukan hanya satu lembaga, bukan hanya Al-Azhar yang memberikan beasiswa, tapi banyak beasiswanya. Kalau zaman saya dulu ada beasiswa, saya alhamdulillah Tahadus bin Nikmah ada beasiswa dari Pak Habibie dulu. Jadi ketika Pak Habibie datang ke Kairo kemudian memberikan beasiswa kepada 100 berapa orang, 106 kalau nggak salah 106 orang. Nah itu alhamdulillah kita dapat dari situ. Kalau sekarang kayak kemarin tuh Pak Kiai Ma'ruf Amin ketika datang ke Kairo pun membawa beasiswa. Jadi bukan hanya dari Al-Azhar. Peluang beasiswa itu banyak. Ya, kalau saran saya, antum fokus belajar, hasilnya maksimal, insya Allah tidak ada yang sengsara bagi penuntut ilmu agama. Allah akan jamin itu dari berbagai sisi ya. Bisa jadi Allah kasih limpahan rezekinya lewat orang tua antum, atau lewat sponsor, atau lewat lembaga yang memberikan beasiswa, atau dari siapapun gitu. Maka tetap fokus. Kalau antum punya niat yang kuat, yang faida azamta fatawakal ala Allah. Kalau antum punya niat yang kuat, maka ya bismillah tawakal ala Allah. Kita melangkahkan kaki, kemudian biar sisanya Allah yang ngatur semuanya. Begitu. Yang jadi masalah kan kita punya niat tapi nggak melangkah sama sekali. Itu jadi cuma niat aja.
Tapi kalau antum langkahkan kaki, nanti Allah akan bantu semuanya insya Allah. Gitu ya. Apakah ada materi mantik balagoh? Ada, insya Allah ya. Ada balagoh mantik biasanya di SMA nanti ada. Di Ma'had Al-Azhar di jenjang SMA ada. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku semua, alhamdulillah tidak terasa sudah 1,5 jam ya bersama kami. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua. Ya, semoga ini menjadi wasilah untuk masa depan anak-anak kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu yang barokah di Al-Azhar, yang bermanfaat, yang nanti suatu saat mereka akan kembali menjadi orang-orang yang hebat, yang menjadi calon pemimpin masa depan, yang mukhlisin, yang ikhlas, yang berkah ilmunya, yang kuat imannya, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menolong sesama kita baik di Indonesia ataupun di negara tempat manapunnya. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengirimkan WhatsApp ke saya, ya, Arifin di 0812 8110 1515 0812 8110 1515. Insya Allah saya akan jawab apabila saya bisa menjawabnya insya Allah ya. Dan bagi antum yang belum mendaftar boleh segera mendaftarkan diri karena memang waktunya sangat sempit. Proses visa pun cukup panjang. Jadi karena memang keterbatasan keberangkatan pun dibatasi sampai bulan Oktober, artinya harus jauh-jauh hari keberangkatan di tahun berikutnya. Demikian sekali lagi, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.